kemudian dia tersilap dengan uang, tersilap dengan jabatan dan sebagainya, maka yang terjadi adalah memutarbalikkan fatwa, mencari dalil-dalil pembenaran untuk mendukung pemerintah yang tidak bagus terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah, kata Ibnu Barak, alasan saya kaya seperti ini adalah supaya saya bisa membantu para thalabul ilmi. Dan jangan tahu, seluruh thalabul ilmi yang belajar dari tanah Khorasan sampai tanah Haram itu dibiayai sampai umum. Satu orang itu. Kemudian yang ketiga adalah alasan beliau menjadi kaya adalah supaya membantu saya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan gini Pak, ketika ada seorang ustadz yang rodok sugih juga, nanti kan orang-orang kan macam-macam komentarnya. Apapun profesi kita Pak, akan berkomentari sama Pak. Ketika ada kiai, dia punya mobil, di mobil kiai kebetulan, padahal ngajari supaya zuhud. Cuma kan penafsiran masyarakat awam tentang zuhud kan aneh Pak. Saya jadi zuhud, celana sobek-sobek, tapi pagi jadi zuhud. Itu tidak zuhud itu. Jadi daerah sendiri. Wes selama suwe-suwe, gue sholat loh. Nggak dia sudah dijahit. Nanti ada kiai yang punya pondok tapi pondoknya ditinggal, dia fokus dakwah di luar, nanti dipakai juga. Jadi di pondok kiai kok santri ditinggal wae. Nanti kalau misalkan kiai cuma diam di pondok saja, nggak ngaji di luar, jadi kiai orang dakwah di sekitar pondok. Nanti komentar lagi, kiai kok dakwahnya cuma di dalam pondok, kok di jalan-jalan masih banyak anak-anak yang belum tersebut seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i pun diprotes Pak itu sama orang-orang secerdas Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i bilang seperti ini, fa'alaika bima yanfa'uka falazima. Lakukanlah apa yang bermanfaat bagimu, jangan pedulikan omongan orang lain. Jangan pokoknya ketemu orang bakal dipahit dulu. Siapa yang pahit itu? Orang-orang yang kiri dan orang-orang yang kecil. Kita kembali ke Ibnu Mubarak. Beliau menyebutkan, man sholatul yaumin itnatai asyrata rakaatan, siapapun dari kalangan kaum muslimin yang bisa mengerjakan sholat sunnah wajib 12 rakaat dalam setiap harinya, wa hiya rakaatani qabla subuh. Jadi dijabarkan sama beliau. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa arba'u raka'atin qabla al-asr, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini nanti ada beberapa versi Pak. Ini saya sebutkan versi yang pertama, tapi dalam riwayat beliau disebutkan 2 versi, tidak global. Jadi versi yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian wa rakaatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini versi yang pertama. Faqad ada haqqa sholati, maka dia betul-betul telah menyelesaikan, menunaikan hak daripada ibadah sholat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan sabdanya, rahimallahu imro'an, Allah memberikan rahmat kepada seseorang, shalla qabla asri arba'an, orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Kenapa belum? Sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi ini tahu ya. Nanti kalau misalkan panjenengan belum benar, ini paling mudah ibu-ibu. Yang paling mudah ibu-ibu kan mau sholat di masjid, mau sholat di rumah itu sama saja pahalanya. Ini bukan fatwa dari saya, tapi fatwa dari Syekh Abdul Aziz Al-Khalifi. Jadi sholatnya ibu, sholatnya perempuan, mau di rumah atau di masjid secara berjamaah itu sama saja pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW dulu Nabi SAW biasa yusalli qablaha arba'an, yafsilu bainahunna wa yafsilu bainahunna bil taslim, dan dibagi menjadi dua salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat sebelum salam. Jadi kalau misalkan komatnya kok ada lambat, kalau pas sholat asar juga, kalau misalkan kelihatan ini kayaknya lama itu kan. Nah, jadi kan sholat 4 rakaat.
Karena tadi hadis yang pertama tadi disebutkan sama Nabi, Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian Wali Tabrani dari riwayat Imam At-Tabari menyebutkan, man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri haramallahu badalahu 'alan nar. Beliau menyebutkan, Imam At-Tabari, orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar haramallahu, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala badanahu 'alan nar, jasadnya dari api neraka. Yang pertama, dia dirahmati sama Allah. Yang kedua, badan jasadnya diharamkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah apa tadi? 4 rakaat selesai. Ini dipegang betul-betul yang pertama. Jadi Bapak-Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini 4 rakaat sebelum asar. Wa naqala Asy-Syaikh Ar-Rasyidi min ad-Diyati Mutajir Robi'i bin Khabar Muslim. Sekarang dari jalur Imam Muslim. Ma'amin Aqdin, tidaklah seorang hamba yusolli lillahi ta'ala, dia sholat betul-betul niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kulli yawmin, di setiap satu hari itu, tintai asyrata, 12 rakaat tatawu'an, yang berkelanjutan terus. Wail fari itu sholat yang bukan wajib, maksudnya sholat sunnah wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, pasti Allah bangunkan satu rumah buat dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Zada At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menambahkan, maksud daripada 12 rakaat itu adalah arba'an qabla dhuhri wa raka'atain ba'da, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini versi yang kedua, Pak. Ini versi yang kedua. Kalau tadi versi yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, terus pada maghrib 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat. Nah, sekarang versi yang kedua. Versi yang kedua arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum warok kata ini ba'da, dan 2 rakaat setelah zuhur. Warok kata ini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Warok kata ini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Warok kata ini qabla sholatil huda, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini versi yang kedua. Bedanya adalah yang versi pertama 4 rakaat sebelum asar, yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Apa fadilahnya di sini? Wali Tabrani, Imam At-Tabrani menyebutkan, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin, orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama, seakan-akan tahajjada bihinna fi lailatin, seakan-akan dia mendapatkan pahala 4 rakaat sholat tahajud. Sekali lagi, jadi orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, seakan-akan dia mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Wa man shallahunna ba'dal isya, dan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah ba'da isya, kami tinggikan min lailatul qadar, seakan-akan dia itu sholat pada Lailatul Qadar. Ini tenaga sisa juga. Berarti sudah untuk tiduran soalnya. Jadi saya ulang lagi, yang 4 rakaat sebelum zuhur ini pahalanya seperti orang yang mulai. Yang
Jadi, terima kasih. Alhamdulillah. Orang yang 4 rakaat sebelum dulu sholat, dia itu pahalanya seperti tahajud di malam hari. Kalau yang 2 rakaat ba'da isya itu seakan-akan dia sholat pada Lailatul Qadar, pahalanya. Wa min thamma qala Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud menambahkan, laisa syai'un ya'jibu sholatal laili min sholatin nahari illa arba'an qabla dhuhri. Kata beliau, tidak ada sholat sunnah pada siang hari yang pahalanya itu bisa mengimbangi sholat tahajud selain sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Wa fadluhunna ala sholatin nahari kafadlil jama'ati ala sholatil waqti. Beliau menambahkan keutamaan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dibandingkan sholat sunnah siang hari bagaikan sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Maksudnya gimana? Yang 4 rakaat sebelum duhur itu pahalanya seakan-akan satu tadi seperti orang tahajud. Yang kedua pahalanya sama seperti orang yang berjamaah. Tapi selain dari sholat duhur tadi, pahalanya cuma dikategorikan dalam pahala sholat sunnah saja. Dan seperti orang yang sholat sendirian. Udah nggak? Saya ulangi lagi. Jangan sampai nggak udah. Ngaji itu nggak cuma mencari berkah, tapi mencari paham. Jenengan mencari berkah itu level kelas bawah. Tapi kalau sudah ngaji bertahun-tahun, kalau cuma mencari berkah, itu nggak naik level. Kalau pengen naik level, ngaji itu harus mencari paham. Wah, gurunya ngaji tenanan. Apa jenenge nerangke tenanan masih waktu-waktu ora paham. Dicari ya dicari gaji sekedar cuma bapak saja, tapi nyari paham. Saya ulang lagi, yang 4 rakaat sebelum duhur pahalanya itu seperti orang tahajud sama seperti sholat jamaah. Kalau yang selain sholat duhur tadi, sholat sunnahnya itu pahalanya seperti orang yang sholat sendirian dan orang yang sholat sunnah biasa. Paham? Kalau yang 4 rakaat sebelum asar tadi apa yang pertama? Dirahmati sama. Yang kedua badannya diharamkan dari api neraka. Kalau yang 4 rakaat sebelum duhur pahalanya seperti orang tahajud dan seperti orang yang sholat berjamaah. Kira-kira ini juga orang. Betul. Tadi di depan saya sebutkan, ini ada beberapa versi berkaitan soal masalah 12 rakaat setiap hari. Yang disebutkan sama Ibnu Mubarak cuma 2 versi saja. Versi yang 4 rakaat sebelum asar sama yang versi yang 4 rakaat sebelum duhur. Versi yang lainnya apakah ada Ustaz? Versinya berbeda. Terus nanti akan bertanya, terus yang paling utama mana? Yang paling utama adalah yang bisa jenengan kerjakan. Jenengan kebanyakan tanya tapi tidak dipraktekkan kan mulai. Yang paling bagus amal itu adalah yang bisa dikerjakan terus bisa diterima sama Allah. Ini yang versi yang kedua. Jadi Bapak Ibu ikan dari Allah Subhanahu wa taala itu masuk menambahkan lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi SAW yusallihinna yutilu fihinna ruku'an was-sujudan. Beliau ketika sholat itu memanjangkan rukuknya dan memanjangkan sujudnya. Dunia muda Bapak Ibu, kita kalau sholat itu rukuk paling berapa detik? 5 detik ada ya? Ada ya? Ada ya? Pas rukuk itu 5 detik ada ya?
Ada. Kalau misalkan rukuk 1 menit kira-kira lama atau enggak? Sama. Nanti dicoba di rumah ya. Sholat sunnah, rukuknya 60 detik 1 menit. Kalau biasanya kan kita rukuknya 5 detik. Rukuk 5 detik itu sih suaranya ini baru baca. Kan jadi kan paling bacanya paling banyak subhanallah wa bihamdillah. Udah itu berapa detik? Paling 2 detik 3 detik. Habis itu sami Allahu liman hamidah. Nah, coba tadi sekali ini ada seorang ulama yang bernama Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking cintanya dengan sholat sunnah, beliau itu pernah nggak kerasa sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Betul, sampai 1000 rakaat. Itu sholat sunnah. Ditanya sama apa namanya ulama yang sezaman sama beliau itu, kok bisa sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Ketika saya selesai salat 2 rakaat, ketika itu saya langsung kangen pengen sholat lagi. Sudah 4 rakaat, saya kangen pengen sholat lagi. Sampai 20 rakaat, saya kangen lagi pengen sholat. Sampai seterusnya. Apa namanya sampai 1000 rakaat. Saya pengen orang sampai sekarang begitu dan masih sehat sampai sekarang. Ustaz Uzair namanya. Beliau itu dulu pernah ada jadwal untuk ngajar kuliah di kelas saya. Tapi beliau itu lupa nggak datang. Itu pas Ramadan. Jadwalnya itu jam 8. Tapi sampai gugur itu beliau tidak datang. Nah terus kita yang dari pondok jemput ke kopi. Ustaz, hari ini jadwalnya harusnya tadi masuk jam 9 jam 8. Saya lupa. Terus akhirnya diganti jam siang. Masuk beliau, terus beliau itu ceritanya gini. Tadi situ saya sholat duha. Ketika sholat duha, itu saya sudah punya rencana di rakaat pertama saya pengen baca sampai juz dari Al-Baqarah sampai selesai juz 1 rakaat. Tapi tiba-tiba ketika saya sholat, saya itu lupa. Ini juz 1 itu sampai mana? Ternyata 1 rakaat itu saya selesai surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah. 1 rakaat Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz lebih 14. Itu beliau tidak rasa. Ketika cerita lagi, karena nggak tahu, saya saking nikmati sholat ketika itu 1 rakaat bisa sampai selesai Al-Baqarah. Jadi jangan disandingkan standar kita yang orang awam dengan ulama. Beda. Kalau kita mosok, itu kalau jenengan membandingkan standarnya jenengan sendiri, itu mosok. Tapi kalau ulama yang mengerjakan, maka tidak usah. Cuma kan problemnya gini, banyak orang-orang ngaku cinta sama Nabi, tapi ketika ada datang itu ada pengadan Allah aduh ada. Lagi asik-asik ngomong, aduh koma. Jadi sholat itu aduh. Padahal sholat itu sesuatu yang paling dahsyat luar biasa. Kenangan terindah kita tinggal di bumi itu adalah ketika sujud. Dan bumi akan bersaksi sama Allah. Kalau kita pernah sujud di atas dia. Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sholat tahajud ya. Jadi sholat tahajud itu pahalanya disetarakan dengan 4 rakaat sebelum gugur. Ini sholat tahajud. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam. Benar-benar sambil didahar keluar. Saya ulangi lagi. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian sholat qiyamul lail. Fa inna budaku sholihin qaulahu. Karena qiyamul lail itu ada kebiasaan yang difokuskan oleh orang-orang
soleh sebelum kami. Wa huwa qurbatun ila rabbih. Dan dia mulai tahajud itu menjadi sarana supaya kamu bisa dekat dengan Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kesalahan. Wa manhatun 'anil ithmi, dan bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Ini sholat tahajud yang mulai. Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam fikih ibadah itu ada dua jenis ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni yang langsung kepada Allah. Kalau yang ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak langsung kepada Allah. Contoh ibadah yang mahdhah langsung kepada Allah itu adalah sholat, puasa, dan seterusnya. Itu langsung kepada Allah. Yang ghairu mahdhah contohnya apa? Sedekah, bagi seneng, paham? Senyum, silaturahim, terus apa lagi? Yang ghairu mahdhah apa lagi? Jadi apa tikus? Kayak orang ibadahnya infak biladas. Itu yang ghairu mahdhah. Kata Pak, ibadah mahdhah yang paling bagus itu adalah qiyamul lail, sholat. Jadi qiyamul lail, sholat itu masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah ini ibadah yang harus kita seriusi. Ibadah ghairu mahdhah itu semua orang bisa ngerjakan. Orang fasik, orang zalim, orang munafik itu bisa ngerjakan. Apa namanya? Saling menjadi orang begitu. Senyum itu orang munafik bisa, orang fasik bisa. Tapi orang munafik suruh dia mulai nggak bisa. Kok yang mulai sholat isya aja apa namanya berat. Itu orang munafik. Makanya kalau kita pengen apa namanya betul-betul suka sama Allah, cinta sama Allah, yang diserius adalah yang ibadah mahdhah, yang ibadah langsung kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mulai kata Hasan Al-Basri, innar rajula la yudniku dam fa yuhinu bihi qiyamul. Orang yang dia itu punya dosa, dia itu susah untuk dia mulai. Pak, yang benar, kalau sampai sekarang dengan susah bangun malam itu dipengaruhi oleh dosa. Dosa yang dikerjakan di siang hari itu menyebabkan orang susah untuk bangun pada malam hari. Jadi nanti puasa berbareng-bareng. Ya kok 12% subuh, 12% subuh, ini berarti saya berbuat dosa pada siang hari. Kata Ibnu Taimiyah, Anna sufi akhir lail yang mufti qulubi minat tauji wal taqli wal roh malah yujadu fi ghairi dzalika al-waqt. Orang pada akhir malam ini keadaan hatinya itu sangat fokus, sangat serius, sangat sungguh-sungguh. Wal taqli, dan dia itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal roh, dan hati itu sangat lembut. Itu pada malam. Wala yujadu fi ghairi dzalika al-waqt, dan tidak didapatkan dalam apa namanya keadaannya kecuali di waktu itu saja. Kapan? Pada malam. Jadi salah satu program juga, program di Pondok Tafi itu kalau murojaah itu sebelum subuh. Murojaah dan subuh itu kelas-kelas biasa. Kalau pengen setoran, kalau pengen murojaah dengan seperti itu sebelum subuh. Jam 3, Ustaz sudah lama di masjid, lampu udah nyala semuanya, udah selesai apa namanya, bersih-bersih semuanya pada stop. Pada murojaah, pada stop sih. Itu level penghafal Quran yang bagus. Kalau menghafal Quran itu cuma pada subuh, itu yang biasa-biasa saja. Oleh apa namanya? Hafal Quran kalau jadi itu waktu yang mulai. Dan waktu yang paling bagus untuk taubat juga pada waktu yang mulai. Walaupun bil ashari di waktu sahur, di waktu tengah malam itu, akhir-akhir malam mereka banyak beristighfar. Ini Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang pertama adalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang mengimbangi pahala sholat tahajud itu adalah 4 rakaat sebelum duduk.
Selanjutnya, wa yaqulu, Nabi menyebutkan, inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Di waktu itu, waktu zuhur itu, tuftahu abwabus sama, dibukanya pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amal yusalli. Dan aku suka kalau misalkan ketika pintu langit dibuka, aku beramal saleh. Ya teman. Waktu sebelum zuhur itu namanya zawal. Waktu zawal. Dan waktu zawal itu waktu yang di mana pintu langit itu dibuka. Dan waktu zawal itu batas akhir juga kalau misalkan ada orang yang terlambat sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, sholat duha itu batasnya dari setelah matahari mulai naik di atas syuruk itu sampai zawal. Di atas zawal sudah tidak boleh sholat duha lagi, sudah tidak ada sholat Idul Fitri lagi. Kalau pengen sholat lagi ganti ini. Jadi di waktu itu pintu langit dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi menjelang jam. Kenapa? Waktunya susah. Apalagi yang jadi pekerja, jadi buruh. Gimana Mas? Itu waktu yang paling berat. Waktu yang paling berat. Tapi dengan waktu yang paling berat itu ganjarannya adalah tuh ta'fiha abwabus sama. Dibukanya pintu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyam. Orang yang puasa sunnah tiga hari dalam satu bulan. Wa huwa ayyamul bid, yaitu adalah puasa ayyamul bid. Ini berarti di terakhir tadi. Karena ayyamul bid kan 13, 14, 15. Nah, beliau menyebutkan wa hiya talita asyara wa taliyah, yaitu tanggal 13 sampai seterusnya. Illa fil Dzulhijjah, kecuali dalam bulan Dzulhijjah. Dalam bulan Dzulhijjah tanggal 13 itu kan tasyrik. Jadi tidak boleh puasa. Nah, kemudian Yasum Musa di Sa'asro diganti tanggal 13-nya itu menjadi tanggal 16. Jadi puasanya itu adalah tanggal 14, tanggal 15 sama tanggal 16. Itu khusus di bulan Dzulhijjah. Bulan dia menyebutkan wa hikmatu kauniha, hikmah daripada puasa 3 hari itu adalah anna